udah ada hartanya masing-masing gitu. Oh, yang di pikiran kami saat ini ya, sebelum ada permasalahan ini sebenarnya ya udah yang penting kita tunangan dulu. Nanti untuk masalah selanjutnya mau nikah kita akan ngobrolin lagi gitu loh. Jadi kita nggak, ini masih jauh nih, maksudnya masih tahun depan yang mungkin kemungkinan nikah kalau dilancarkan. Nggak mungkin kita bahas sekarang. Sudah, ini kan mantu bilang pertunangan ini kayak benar pikir tajam nih, permasalahan kecil-kecil gitu. Gimana menghadapinya nih? Ini sebenarnya bukan permasalahan yang baru ya, yang masalah bagaimana menyikapi aku supaya bisa dihormatin oleh asisten-asistennya. Ini sebenarnya permasalahan udah lama, jadi udah cuman di sini aku yang benar-benar ngerasa aku kayak oh ya udah deh aku kecewa, maksudnya aku nggak nyalahin lingkungan kamu, tapi aku nyalahin gimana kamu nge-treatment aku supaya aku tuh apa ya di posisi seharusnya bisa dihormatin sebagai pacar kamu gitu. Itu udah lama sih sebenarnya, cuman aku nggak pernah omongin dan nggak pernah tegas, tapi akhirnya ini aku ya udah tegas gitu ngomongnya. Tapi dari lo sendiri mungkin ada timbul rasa ragu mungkin nggak sih Dok untuk ke jenjang yang lebih serius dengan adanya masalah-masalah ini gitu? Enggak, sebenarnya sih ini apa ya, permasalahannya bukan beda kapasitas ya. Ini nggak nyangkut ke perasaan, karena kalau dibilang perasaan sampai detik ini aku masih tetap sayang sama Dinar. Dan untuk masalah tunangan nggak ada kepikiran untuk nge-cancel atau ngebatalinnya. Cuman yang di sini aku pingin Dinar bersikap aku pacar kamu loh. Kita bakal tunangan loh. Minimal bikin asisten kamu tuh menghormati aku ini pacarnya Dinar loh. Ya. Mereka tuh nggak apa ya, dalam artian baru kali ini aku ngelihat bos bisa dibully sama anak buah. Itu aja. Tapi makin mantep nggak sih untuk menuju ke jenjang yang lebih serius lagi dengan mohon maaf tadi asistennya yang bersikap seperti itu gitu, lebih kayak ibu. Ya kalau untuk masalah asisten sih sebenarnya aku nggak terlalu ambil pusing ya. Tapi kita tuh berdebat ketika aku cuma minta gimana caranya Dinar itu bisa membuat asistennya itu untuk menghormati aku sebagai pacarnya. Tapi ketika aku ngomong kayak gitu, dia malah di posisi yang seakan-akan ngebela. Ya, aku nggak minta dia ngepecat atau apa, cuma diomongin atau ada batasannya lah, nggak bisa disamain semua menurut aku. Tapi sejauh ini kalian berdua udah ada ngomong nggak sifat mata apa yang aku sebutkan, apa yang harus dibawa kayak gitu? Jadi Dinar itu tipenya kalau kita lagi berantem dia emosian. Jadi aku nggak akan bisa ngomong kalau dia tuh lagi emosi. Jadi aku nunggu dimana dia udah reda emosinya baru mungkin aku bisa ngomong. Itu aja sih. Sampai saat ini dia masih emosi dan aku menyikapinya ya aku biarin aja dulu, aku diamin aja dulu. terakhir komunikasi untuk masak Apa? terakhir ngomongin apa malam atau kapan? Oh, Baru project kerja di Trans ya deh. yang trans itu kita udah berantem itu sebenarnya kan kita datang seharusnya membahas masalah foto prewed sama tunangan, tapi di situ langsung ganti topik karena kejadian waktu itu Cafe Niros akhirnya ngerubah topiknya jadi ya kenapa lagi kalian berantem, lebih ke mana nasihati sih. Iya, komunikasi. Nanti ngomongin apa? Terakhir semalam kah, pagi kan? Nggak ada, dia sekarang kalau marah niru kayak aku dulu main blok langsung. Iya. Tapi sekarang kayaknya udah nggak tahu masih di blok atau enggak. Semalam di bloknya tadi pagi. Apa? Tadi pagi di blok apa dari kemarin? Dari kita awal berantem. Jadi kita nggak komunikasi udah 3 hari. Jadi kemarin karena konsep profesional kerja aja jadinya ketemu. Iya, karena kita diundangnya waktu kita belum berantem. Jadi mau nggak mau nggak mungkin yang kita cancel. Kita lagi berantem nih nggak jadi datang kan nggak mungkin ya. Tapi biasanya siapa sih yang paling sering? Untuk beberapa waktu yang dekat ini kesini-sini malah aku yang ngalah, aku yang ngechat duluan, selalu aku yang ngechat duluan. Tapi untuk yang kali ini sih aku lebih apa ya, jujur aku ingin ngeliat, terserah ya kalian berpendapat kayak gimana.
aku pingin Dinar yang berjuang, ya. Maksudnya aku tuh nggak mungkin bisa menasihati asisten atau pegawainya lah. Aku pingin dia yang kalau dia benar sayang, seharusnya dia bisa memposisikan aku di antara mereka. Seharusnya aku tuh apa gitu. Berarti bisa dibilang Teteh lebih dengerin asisten. Iya, benar. Atau gimana? Ya, nih contohnya aja masalah tinju. Gimana? Masalah tinju, aku berapa kali ngasih masukan, bahkan aku mempersiapkan sebuah pelatih itu dari legendnya tinju Indonesia, Iko Thomas, dan bahkan sekarang yang udah melatih petinju dari ASEAN. Tapi Dinar tetap mendengarkan sekelilingnya, dan ketika ada teman-teman aku yang sudah melihat persiapan Dinar itu ngomong, Kak, bilangin sama Dinar mumpung masih 2 minggu lagi, ini masih jauh dari yang namanya siap, dia bilangnya. Ya aku bisa apa, karena aku ngomong nggak akan pernah didengerin gitu loh. Jadi ya udah, aku cuma bisa bantu doa dan support aja. Makanya kenapa aku nggak berani datang pas nanti di tanggal 12. Kalau persiapan Dinar masih seperti sekarang, ya mending aku nggak usah datang daripada aku nggak tega melihat dia dipukul dengan. Maksud aku kalau dia siap, aku tahu kapan dia siap gitu. Dia bisa lebih baik dari ini. Bukan masalah dianya, kalau menurut aku masalah pelatihannya. Bisa bilang Teteh belum terlalu nurutin apa kata Uda ya? Nggak nurutin nggak masalah ya, minimal nyaring apa yang aku omongin. Ini masalahnya apa yang aku baru ngomong langsung dipentalin, jadi nggak didengarin. Iya, ya jujur aku sedih. Udah sih nggak dengan resiko ketika tidak mungkin ada pelayanan, kita juga mendengarkan omongan dari kan orang susah kesulitan untuk berubah gitu. Dia itu mungkin karena gini ya, kalau perempuan berbeda-beda karakter ya. Ada mungkin yang bukan pekerja, diam di rumah, itu biasanya lebih penurut. Ada yang mandiri, pekerja keras, itu biasanya dia punya idealisme sendiri. Jadi menurut aku Dinar ini memang tipe yang pekerja keras, mandiri. Jadi dia punya alasan dia sendiri untuk melakukan sesuatu karena dia udah biasa sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dia mendengarkan. Mungkin cuma butuh waktu gitu. Udah terkait Prama udah. Oh iya, Prama. Terkait kabar Gimana katanya tanggapannya? melangsungkan pernikahan dengan cepat karena Teteh MBA. Hah? Emang dibilangnya MBA? Desas-desusnya. Aku Makanya sempat lihat sedikit kan ya. Dari gimana tanggapannya? omongannya dia, dari omongan peramal itu selama positif, aku suka karena omongan positif itu kan doa, berarti dia ngedoain aku yang baik-baik. Terus tapi kalau masalah MBA ya enggak boleh dicek kok, itu jauh dari ini. Itu peramal apa sih, dokter kandungan. Tapi Adrido sendiri kalau diramal seperti itu lebih menyikapinya seperti apa sih? Aku kalau diramal, kalau selama ramalannya itu kata-katanya positif, bikin semangat buat diri aku terima. Karena itu apa ya, membuat kita semangat jadinya. Dalam artian yang bagus-bagus, misalnya ini kalau pekerja keras nanti akan mendapatkan hasil yang bagus, yang kayak gitu kan enak ya didengar ya. Dan omongan itu juga pasti kan doa. Tapi kalau udah negatif-negatif ya siapa lu, maksudnya gue lebih percaya sama Tuhan gitu. Tapi selama omongannya positif, saya senang, udah gitu aja. Tapi percaya nggak sih dengan hal yang dikatakan ramalan atau peramal seperti itu? Mungkin ada ya, mungkin yang sebutannya anak indigo, atau dia bisa punya vision atau melihat masa depan. Aku lebih percaya takdir bisa dirubah pakai doa sih, gitu aja. Misalnya kita udah ditakdirin nih, rezeki kita segini, tapi kalau kita bekerja keras dan berdoa pasti bisa dibelokin gitu. Aku lebih percaya itu. Mungkin kalau ibu dengar yang kabar itu marah kali kemudian. Enggak lah, dia lebih percaya anaknya daripada siapapun. Jadi kalau ada masalah atau apa, dia pasti langsung nanya ke Ido sendiri, ini benar nggak? Jadi dia bukan yang tipe ngedengerin kiri kanan. Alhamdulillah sih, bagus. Jadi nikah buru-buru bukan karena MBA ya, Dak? Enggak, kalau nikah buru-buru itu sebenarnya akunya yang pingin. Dari awal pacaran aku udah pingin nikah. Kebelet nikah. Karena permintaan dari keluarga besar untuk hindarin
entah itu omongan orang lah atau ya gitulah dosa. Emang dari akunya emang pingin, cuman kan dinernya kita nego akhirnya ya udah tunangan dulu, habis tunangan baru nikah. Kasihan. Ya. Kasih dah. Sama-sama.